Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan yang boleh kita alami di pagi ini. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian Toraja bersama dengan Jemaat Laharoi Tolo Baru. Sebelum kita mengawali aktivitas kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali menundukkan kepala kami di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk segala berkat dan perkenan Tuhan yang boleh kami alami. Terima kasih untuk pagi yang indah, nafas kehidupan di saat ini yang Tuhan masih anugerahkan. Dan di kesempatan ini Tuhan, sebelum memulai segala aktivitas, tugas tanggung jawab kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai landasan hidup kami, khususnya di hari ini. Tuhan berkati kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman Tuhan, dan boleh kami lakukan di sepanjang kehidupan kami di hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam dan melalui nama Yesus Kristus, kami datang berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita di hari ini berdasarkan pada renungan harian Toraja edisi Selasa 11 Agustus 2020 yang terambil dari kitab Mazmur pasal 28 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 28 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berbunyi, "Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita di pagi ini adalah Tuhan perisaiku. Dalam bahasa Toraja, Puangmo balulangku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, ungkapan yang sederhana yang sering kita sampaikan kepada orang yang telah memberikan sesuatu kepada kita, baik itu berupa benda maupun juga perhatian, adalah kata terima kasih. Berterima kasih sudah diajarkan sejak kita kecil sebagai sebuah pernyataan atau pengakuan akan peran dan perhatian seseorang kepada kita. Sama halnya dengan bersyukur, diungkapkan sebagai pengakuan akan peran dan karya Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Pemazmur dalam pembacaan kita memanjatkan doa permohonannya kepada Tuhan. Itu jelas kita bisa baca di ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Ia bersyukur karena dikabulkannya permohonan pemazmur. Tuhan telah mendengar permohonan pemazmur di tengah kesesakannya. Pujian pemazmur ini merupakan pengakuan sekaligus pernyataan tentang siapa Tuhan bagi diri pemazmur. Dan tentunya kalau kita baca di ayat ini juga diungkapkan sebagai pernyataan tentang siapa Tuhan bagi semua umatnya. Dalam pembacaan kita ada dua kata penting yang bisa kita pelajari pada saat ini, yaitu kata perisai dan kekuatan. Kita tahu bahwa perisai itu adalah alat untuk melindungi diri atau alat untuk menangkis senjata dari pihak musuh. Pengakuan yang sangat dalam Bapak Ibu, saudara-saudari, tentang Tuhan
menjadi kesaksian pemazmur sekaligus menjadi ajakan bagi semua orang percaya untuk mempercayakan Tuhan satu-satunya sebagai perisai dan kekuatan yang layak diandalkan. Mazmur ini kembali ditutup dengan doa permohonan, namun bukan lagi doa pribadi pemazmur, tetapi doa yang bersifat universal atau bersifat umum. Itu bisa kita baca di ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ungkapan Tuhan perisaiku seperti judul pembacaan kita saat ini bukan sekedar pengakuan di bibir, tetapi harus dengan yakin mempercayai Tuhan sepenuhnya dan tidak mengandalkan yang lain. Ya, Bapak Ibu, seringkali kita dalam pergumulan, masalah, kita tidak langsung mengingat Tuhan. Kita tidak mengingat untuk mengandalkan kekuatan Tuhan yang memberikan solusi dari permasalahan kita. Kita lebih sering mengingat sesama kita, entah itu teman terdekat kita, keluarga kita, untuk mengungkapkan permasalahan kita. Ya, kita kadang mendapatkan solusi dari mereka. Tetapi ketika solusi itu tidak membuat kita merasa lebih baik, atau bermuara kepada hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita merasa kecewa. Kita lupa bahwa ketika kita mengalami permasalahan atau pergumulan hebat yang sangat berat, harusnya kita mengandalkan Tuhan. Harusnya kita datang kepada Tuhan. Lebih mendekatkan diri karena kita percaya bahwa hanya dengan kekuatan Tuhan kita bisa mendapatkan solusi yang tentunya terbaik di mata Tuhan. Meskipun kadang kita merasa bahwa Allah tidak mendengarkan doa kita, akan tetapi Bapak Ibu, kita harus percaya dan yakin bahwa semua akan baik-baik saja selama kita terus menghampiri Dia melalui Kristus. Kita tahu bahwa apapun dari Tuhan, itu yang terbaik bagi Tuhan untuk kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, jadikanlah Tuhan sebagai perisai dan kekuatan dalam hidup kita. Jangan mengandalkan yang lain, tetapi tetaplah mempercayakan hidupmu, hidup kita semua kepada Tuhan, karena di dalam Dia ada kekuatan yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita dalam menjalani kehidupan kita. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama di pagi ini Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh semakin menguatkan kami dalam menjalani setiap perjalanan kehidupan kami, bahkan ketika kami mengalami pergumulan, permasalahan, dan tantangan hidup, sehingga kami tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau menjadi perisai dan kekuatan kami dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk segenap saudara-saudara kekasih kami yang juga menikmati renungan di pagi ini. Engkau memberkati mereka semua dalam segala aktivitas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan mereka Tuhan. Biarlah hari ini boleh dilalui dengan penuh sukacita karena mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Lanjut pemeliharaan-Mu di hari ini kami pertaruhkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap kegiatan yang boleh kami lakukan boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain.
Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu, menaikkan syukur permohonan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan harian kita di pagi ini. Tuhan kiranya tetap menyertai kita dalam menjalani segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.